Ya, saat malam semuanya. Shalom, 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 shalom alaihim. Puji Tuhan. Yeay. Saya yakin semuanya udah kangen ya ketemu bersama-sama malam ini dalam fellowship satu jiwa. Salam sejiwa buat saudara semuanya yang terkasih dalam Yesus. Yang semangat, boleh mungkin lambaikan tangannya dulu. Wah, ini berarti mesti semangat nih, on fire semuanya. Haleluya, ya kan? Biar malaikat Tuhan juga semuanya bersorak-sorai ya. Malam ini bersama-sama dengan kita orang-orang kudusnya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, udah hampir seminggu lalu kita nggak ketemu ya, hampir 2 minggu berarti. Luar biasa ini waktu yang cukup cepat berlalu ya. Minggu minggu lalu saya minta maaf nggak bisa hadir dalam fellowship satu jiwa karena kita ada doa, tugas doa di Asusa Prayer Tower ya, yang dilakukan oleh gembala kita Pak Niko ya untuk mendukung doa buat kegerakan Pentakosta yang ketiga ya. Saya percaya ini hari-hari yang luar biasa, Roh Kudus dicurahkan dahsyat supaya apa? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara masih punya hati buat jiwa? Amin. Kita terus berdoa ya sampai Tuhan lawat semua keluarga kita, teman-teman kita supaya mereka semua boleh percaya Tuhan. Haleluya. Saya dari tadi rasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan bahwa Tuhan itu baik banget, ya kan? Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi kalau saya mau satu jiwa, biasanya saya persiapkan itu jauh-jauh hari. Biasanya kalau hari Jumat saya memang persiapkan khusus untuk saya banyak masuk ke hadirat Tuhan, ya. Dari sore saya rasakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan melawat setiap apa yang saya doakan ya, dan saya rindu malam ini saudara juga bisa ngalamin lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Siapkan hati saudara. Saudara datang ke tempat ini bukan karena ya memang harus ikut, no, ya kan? Saudara nggak akan dapat apa-apa kalau itu kebiasaan, tapi saudara datang karena saya pengen pengen ngalamin sesuatu. Saya pengen ngalamin sesuatu, ya kan? Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya setiap hari, setiap pagi saudara pasti akan dapat fresh anointing, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang berbeda. Itulah dahsyatnya Allah kita. Sehingga kalau jadi orang Kristen itu nggak bosenin, ya kan? Karena apa? Karena ngalamin yang baru terus, saudara. Kalau saudara cuma ngalamin yang gitu-gitu terus aja, itu basi, saudara, ya kan? Dan saudara pasti akan bosen. Tapi kalau yang baru terus, itu yang membuat kita kita bergairah, ya. Allah kita Allah yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, saya akan salam dulu ya. Saya akan sapa beberapa rekan-rekan saudara yang sudah bergabung malam ini. Ada Ibu Yustiana ya, shalom. Ada Ibu Priska ya, ada Ibu Louis, shalom. Ada Ibu Frida, ada Pak Akim, shalom Pak Akim. Ada Ibu Chunlan, Ibu Evi, Pak Yusuf, Ibu Rina, Cirina, shalom. Sehat Cirina ya semua ya. Ibu Lihwa, Pak Hadi, Ibu Wiwi, Setiawati, shalom. Pak Faisal, ada Bu Lelen, shalom Bu Lelen, Cilelen ya. Ibu Heni gimana? Udah sehat? Kemarin operasi. Sehat ya? Semangat terus ya. Harus sehat, puji Tuhan ya. Kemarin saya udah datang ke rumahnya, doain khusus ya. Saya percaya Tuhan terus bekerja buat Ibu Heni ya. Semangat terus. Haleluya ya. Bu Heni, shalom. Ada Ibu Lisa, Yulia, Ibu Mei, semua Marcella, ada Pak Habil, shalom ya. Ada Ibu Smirna, Ibu Cihwa, shalom Ciwawa ya. Semuanya shalom semuanya pokoknya ya. Dari Sabang sampai Merauke, shalom, haleluya. Salam satu jiwa buat saudara semuanya. Ada Pak Gunawan juga, ada teman-teman juga yang bergabung di Facebook ya, karena acara ini live. Acara ini live dengan Facebook GPI Aruna 1. Saya percaya buat teman-teman yang di Facebook juga tetap semangat ya. Salam sejiwa, satu jiwa buat setiap saudara. Haleluya. Saudara siap masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi? Yang siap katakan yes. Amin. Ya, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa, kita akan memuji menyembah Tuhan. Silakan Pastor Faisal. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat malam hari ini
kami boleh sama-sama berkumpul kembali di acara fellowship satu jiwa ya Tuhan. Biarlah melalui acara fellowship satu jiwa ini setiap kami boleh digembalakan dan dimuridkan Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengenal dan mencintai Engkau lebih lagi. Dan kami berdoa, biarlah Engkau yang memimpin acara ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang mengurapi Pak Rudi Susanto ya Tuhan, yang akan membawakan sharing firman-Mu. Engkau juga mengurapi setiap kami yang bertugas, dan juga Engkau mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, tanpa terkecuali. Dan biarlah urapan yang baru turun atas kami, untuk memampukan kami, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa, mulai di menit pertama ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir, Engkau sudah bekerja. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Setiap kami yang susah, Tuhan akan hiburkan. Setiap kami yang terikat, Tuhan akan lepaskan. Setiap kami yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Kau juga mengurapi sinyal Tuhan, perangkat-perangkat yang digunakan, aliran listrik, semuanya aman. Semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan Engkau yang akan memimpin acara ini Tuhan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka acara fellowship satu jiwa di malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan yang baik. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dari awal katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Yesus. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatanku, sukacitaku. Sukacita kami, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan segala
segalanya. Engkau yang terindah, Yesus, Sikiaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Yesus Tuhan, Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi katakan, oh sungguh indah
Yesus. Kami mungkin nggak tahu Tuhan apa yang terjadi besok, apa yang terjadi di depan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, kami berjalan Tuhan, tidak menjadi lelah Tuhan. Kami berlari tidak menjadi letih Tuhan. Kami tetap konsisten Tuhan, karena ada kekuatan yang daripada Tuhan melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat penopanganmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Penyertaanmu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau sharing Tuhan. Urapi hambamu Tuhan. Urapi Korudi Tuhan. Urapi tanganmu mengurapi Korudi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan, biar kami terus belajar ketetapan firman-Mu Tuhan. Biar kami semakin hari semakin berada dalam panggilan tertinggi dalam hidup kami, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap ditegur Tuhan, kami siap diajar, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Kami siap menerima kuasa firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Thank you untuk Yandri, bahwa kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya. Saya percaya malam ini setiap kita boleh mengalami sesuatu yang baru dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan setiap kita. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun saudara, itu gak bisa membatasin Tuhan menjamah saudara. Jadi buka hati kita malam ini. Dan saya juga sampaikan welcome, selamat datang buat saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian yang baru pertama kali mungkin ikutan ya fellowship satu jiwa malam ini. Selamat datang, selamat bergabung. Biarlah acara ini bisa menjadi berkat buat setiap kita dan saudara bisa merasakan ada suasana kekeluargaan di tempat ini. Amin. Makanya acara ini saya katakan fellowship ya. Fellowship itu artinya enggak terlalu resmi lah, saudara ya. Saudara di sini bisa share juga, saudara bisa saling mendukung lewat doa ya, support ya, bersaksi, supaya kita sebagai satu family di satu jiwa, kita semuanya saling menguatkan ya, kita saling membangun supaya kita semua bisa bertumbuh dalam kesempurnaan di dalam Yesus. Saya juga manusia biasa ya, saya bukan Superman di sini, saya bukan Tuhan juga ya. Saya butuh juga support dari semua saudara-saudara, ya kan? Kadang ada saudara yang bersaksi di sini, saya juga, waduh, seneng banget ya. Saya juga diberkatin ya. Saya juga ketemu dengan satu orang ya yang berapa bulan ini, mungkin hampir berapa lama ya? Mungkin dari tahun lalu ya kita ketemu, kita saling menguatkan, dan saya lihat teman saya ini ya, jemaat ini bisa mau bertumbuh ya, dia mau meninggalkan kebiasaan lamanya. Wah, itu buat saya itu amazing, luar biasa ya. Tuhan bisa melawat setiap kita, menjamah setiap kita, Tuhan bisa pakai setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, malam ini kita akan masih bahas tentang temanya sama. Jadi serinya masih sama ya. Jadi saya biasanya di fellowship satu jiwa ini, FSD ini, kita berseri ya. Berseri karena tujuannya di sini saya juga bukan cuma untuk penggembalaan tapi juga pemuridan ya. Kita bisa memperdalam lagi, belajar secara simple yang singkat tentang firman Tuhan ya. Jadi kita bahas satu seri itu misalkan tentang keuangan, tentang pelayanan dan lain-lain, supaya kita lebih tajam lagi. Lah, hari ini kita masih dalam seri yang sama dengan dua minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita tentang berjalan dalam kuasa Allah. Nah, saudara harus tahu bahwa saudara itu orang-orangnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam hidup saudara, semua saudara punya kuasa, saudara punya power, ya kan? Dan Tuhan ngomong bahwa saudara dikasih kuasa oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Haleluya. Jadi mungkin di tengah kondisi seperti ini orang bisa melihat, kok kamu kayaknya beda ya? Kok kamu masih bisa tetap tersenyum padahal ini waktu yang susah, ya kan? Mungkin saudara
orang-orang sekitar saudara bisa melihat saudara itu berbeda dengan kondisi yang nggak menentu hari-hari ini. Saudara tetap merasa kayaknya tenang, ya kan? Kayaknya semua saudara laluin dengan satu optimis yang membuat orang lain lihat, ini orang beda nih. Ini nggak sama dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam hidup saudara ada kuasa Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang seri kuasa, berjalan dalam kuasa Allah, dan temanya yang baru kita akan bahas hari ini adalah sukacita dalam Tuhan adalah perlindunganmu. Wah, ini ayat yang cukup terkenal kan? Saudara mungkin sering baca ayat ini, Nehemia 8 kan? Ayat yang luar biasa. Dikatakan juga dalam terjemahan lain bahwa sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Ya, kekuatan buat setiap saudara hari-hari ini adalah kalau kita semua anak-anak Tuhan berjalan dengan sukacita dari Tuhan. Bahkan lagunya sering kita nyanyi. Saudara pasti pernah dengar lagu The Joy of the Lord is my strength, ya kan? Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Amin. Jadi ini ayat yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa sukacita dalam Tuhan itu beda dengan sukacita yang dunia berikan, ya. Kalau kita berpikir sukacita yang sejati dalam Tuhan itu seperti apa sih? Mungkin saudara berpikir sukacita yang sejati itu seperti apa? Waktu saya baca ayat firman Tuhan, saya mendapatkan satu rema yang luar biasa dari Lukas. Saudara nanti bisa catat ya, karena ini saya akan share dengan cepat, dan saya percaya apa yang saya share ini semuanya daging, ya kan? Ini semuanya protein buat rohani saudara, ya. Jadi saudara bisa tangkap, bisa mungkin nanti kalau perlu diulang lagi di YouTube Aruna 1 atau Facebook ya, supaya saudara bisa menangkap ayat apa yang saya sampaikan ini, firman yang saya sampaikan bisa jadi berkat buat saudara, ya. Di Lukas 10:20, waktu Tuhan Yesus ngutus murid-muridnya, 70 murid, dua-dua diutus, mereka pulang, mereka bergembira di situ. Mereka bersuka cita karena mereka merasa Tuhan tuh pakai mereka dengan dahsyat. Mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya kan? Wah, mereka bersuka cita, seneng banget lah istilahnya. Kalau orang Jawa ngomong senengnya pol, gitu kan? Senangnya luar biasa. Tapi di ayat 20 Tuhan katakan seperti ini, jangan bersuka cita karena itu. Tapi biarlah kamu bersuka cita karena apa? Karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Wow, ini luar biasa. Ini saya bacain, ini sukacita sejati itu seperti ini. Harusnya kita anak-anak Tuhan, kita mencapai level sukacita seperti ini. Bahwa sukacita kita dalam Tuhan bukan karena Tuhan pakai saudara dahsyat, bukan karena apa yang kita alami di dunia ini, bukan karena saudara diberkati luar biasa, tapi karena apa? Karena surga. Karena kita tahu bahwa nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Haleluya. Jadi kita harus ngerti, mungkin saudara sedang mengalami kondisi yang sulit hari-hari ini. Mungkin saudara nggak bisa tidur karena begitu banyak masalah yang saudara hadapin. Tapi kalau saudara tahu kebenaran ini, biar kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. Waktu kita bangun tidur, kita tahu, oh iya ya, nama saya sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Dan biarlah itu yang menjadi kesukaan buat setiap saudara. Amin. Jadi kesukaan dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan adalah apa? Waktu kita bisa melihat, berpikir dengan cara surga. Jadi kalau saudara hidup dengan cara pola pikir dunia, saudara nggak mungkin mengalami kuasa sukacita itu. Tapi waktu kita hidup, kita berjalan dengan cara pikir surga, itulah sukacita yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini tentang sukacita dalam Tuhan adalah perlindunganmu. Ini ayat yang luar biasa, ya kan? Kalau saudara baca tentang kitab Nehemia, karena ayat ini adalah ayat yang akan kita pakai sebagai dasar, ya, sebagai tema kita hari ini di Nehemia 8 ayat 11 di bagian terakhir. Dikatakan bahwa sukacita karena Tuhan, di dalam Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, jadi sukacita dalam Tuhan itu perlindungan. Dari kitab Nehemia ini kita akan belajar tentang sukacita, kuasa sukacita. Waktu saya baca kitab Nehemia ini, jadi kalau saya mau renungkan firman Tuhan itu saya nggak baca cuma satu ayat, dua pasal. Saya baca Nehemia ini satu kitab tuh bolak-balik saya renungkan tentang Nehemia.
waktu saya renungkan, ini Nehemia adalah juru minuman buat Raja Artasasta, yaitu raja yang berkuasa atas Persia. Bangsa Israel waktu itu dikuasain oleh bangsa Persia. Jadi sebelumnya mereka dikuasai oleh bangsa Babel, tapi Babel dikalahkan oleh Persia. Jadi akhirnya bangsa Israel di bawah kuasa Persia. Persia itu sekarang mungkin Iran, saudara, ya, negara Iran. Nah, raja itu Artasasta. Dan Nehemia adalah sebagai juru minuman raja. Dia mendengar kabar tentang kondisi di Yerusalem, bahwa di sana tembok-tembok Yerusalem itu sudah pada hancur, runtuh, ya kan? Pintu gerbangnya rusak. Dan itu menjadi kesedihan buat Nehemia. Dia punya kerinduan, dia punya hati untuk pulang ke Yerusalem dan memperbaiki tembok yang rusak. Dan akhirnya Raja Artasasta memberikan izin, dan waktu Nehemia pulang ke Yerusalem, dia diangkat sebagai seorang gubernur, sebagai seorang pemimpin buat bangsa Israel di Yerusalem waktu itu. Dia punya wewenang untuk bisa merenovasi tembok Yerusalem. Kalau saudara baca kitab Nehemia, ini luar biasa loh. Ini kitab yang menurut saya komplit sekali ya. Kita bisa belajar tentang leadership di situ, kita bisa belajar tentang prinsip di situ, kita bisa belajar tentang apa lagi? Tentang bayar harga, ya, tentang planning, membangun dan sebagainya. Itu banyak di situ, ya. Tapi kita melihat bahwa waktu Nehemia membangun tembok Yerusalem, itu tantangannya itu nggak gampang. Dia menghadapi tekanan yang cukup berat waktu itu. Ada orang-orang yang nggak seneng Yerusalem itu dibangun kembali. Ada Sanballat, ada Tobia, ada Geshem, orang Arab. Mereka pengen menghancurkan, menggagalkan apa yang menjadi rencana dari Nehemia. Sehingga orang-orang Israel waktu membangun tembok Yerusalem, mereka membangun dengan satu tangan memegang senjata. Karena apa? Karena mereka itu merasa bahwa mereka sedang dalam ancaman, ya kan? Jadi ini masa yang nggak mudah. Belum lagi mereka sedang mengalami masa kelaparan, ya. Mereka orang Israel, orang Yahudi sedang terlilit hutang yang besar. Mereka dalam kondisi yang sulit. Dan mereka sebagai seorang budak yang nggak punya kuasa pada waktu itu, karena mereka adalah orang yang dikuasain oleh bangsa lain. Jadi ini kondisi yang dialami oleh Nehemia. Jadi ini bukan kondisi yang mudah. Tapi justru di kondisi seperti itu, kita melihat Nehemia 8 ayat 11. Tertulis, sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan buat setiap kita. Perlindungan itu bicara, digambarkan, mungkin kalau kita ngomong waktu itu adalah seperti benteng. Benteng itu tempat untuk berlindung, ya. Dan benteng itu menjadi satu kekuatan buat sebuah kota untuk bisa menahan serangan. Sehingga nggak salah ada terjemahan lain yang dikatakan perlindungan itu dengan kata kekuatan. Saya nggak tahu kondisi saudara hari ini, ya. Mungkin saudara ada yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Ada banyak keadaan yang membuat saudara itu lemah sepertinya. Saudara nggak punya kekuatan lagi untuk bisa menghadapi semuanya ini. Saudara kadang berpikir udah nggak ada jalan keluar lagi. Saudara udah hopeless istilahnya, ya kan? Bukan topless, saudara, ya, hopeless, ya kan? Kayaknya udah, aduh, nyerah. Kayaknya saya nggak bisa apa-apa lagi. Udah habis semuanya, nggak punya apa-apa lagi. Tapi hari ini saya mau katakan, selama saudara punya sukacita dalam Tuhan, itu berarti saudara punya kekuatan. Haleluya, amin. Jadi penting sekali di tengah kondisi yang nggak menentu hari-hari ini, kondisi yang sulit, kondisi yang nggak mudah, saudara dan saya punya kekuatan di dalam Tuhan. Lewat apa? Sukacita. Jadi sukacita ini sesuatu yang dahsyat. Kalau orang percaya berjalan dalam kuasa sukacita, saya percaya hidup saudara akan berbeda. Haleluya, haleluya. Dan kita akan belajar hari ini, apa sih yang membuat kita bisa mengalami sukacita dalam Tuhan? Kalau saudara nanti baca di Nehemia 8, maka semua itu dimulai dari waktu seorang ahli kitab yang bernama Ezra, ya. Jadi saudara bisa baca di ayat yang Nehemia 8 ayat 4, saya nggak mungkin baca ayat-ayatnya, ya. Saya cuma share secara cepat aja.
Jadi waktu Esra itu, ahli kitab itu mulai membuka kitab Taurat dan membacakan di hadapan orang-orang Yahudi waktu itu di Yerusalem, maka tiba-tiba mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Di Nehemia 8 ayat yang ke-10 dikatakan, orang Israel waktu itu mereka menangis. Mereka menangis, di ayat 10 dikatakan menangis waktu mendengar kitab Taurat itu dibacakan. Waktu firman itu dibacakan di depan mereka, mereka tiba-tiba menangis. Dan saya percaya ini menangis bukan tangisan biasa. Ini tangisan yang membuat mereka akhirnya mengalami sukacita di dalam Tuhan. Jadi semua itu dimulai dari apa? Dari firman Tuhan. Waktu firman itu dibacakan, orang Israel waktu itu menangis. Kenapa? Karena saya percaya, seperti 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, menegur kesalahan, memperbaiki setiap kita untuk kita berjalan dalam kebenaran. Mungkin waktu mereka mendengar tentang firman Tuhan waktu itu, mereka tiba-tiba ingat tentang dosa. Mereka tiba-tiba seperti ditemplak, ya kan? Dan mereka mulai sadar. Mereka mulai bertobat di situ. Dan akhirnya mereka menangis. Jadi kita melihat di sini bahwa sumber dari sukacita adalah firman Tuhan. Jadi jangan harap kalau saudara akan mengalami sukacita kalau Alkitab saudara itu selalu tertutup. Saudara nggak pernah baca firman, saudara mau mengalami sukacita dalam Tuhan, no way, saudara, ya kan? Saudara nggak akan mengalami sukacita itu. Makanya firman Tuhan itu penting. Sumber sukacita kita semua berawal, startnya dari firman Tuhan. Dari Alkitab nih, Alkitab. Coba tunjukkan Alkitab saudara, ini kelihatan nggak ya? Ya kan? Amin ya, puji Tuhan ya. Ya sekarang mah zamannya udah keren, gadgetan, ya kan? Tapi penting bahwa sumber dari sukacita kita adalah firman Tuhan. Waktu bangsa Israel mengalami kondisi seperti itu, mereka mendengar firman Tuhan, mereka bertobat di situ, mereka menangis, ya. Ini hal yang luar biasa. Coba saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah baca Alkitab sampai menangis? Saudara jawab sendiri ya. Kalau saudara belum sampai level ini, sulit untuk bisa mengerti firman sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan kita. Saudara harus bisa sampai level ini. Suatu kali saya mendengar firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya tiba-tiba dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, saya sampai menangis. Tapi menangis di situ bukan karena sedih, tapi Tuhan ingat tentang saya punya kesalahan, saya punya dosa. Dan tangisan di sini bukan tangisan duka cita, saudara, tapi tangisan sukacita. Karena saya merasakan Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan tuh baik banget loh, luar biasa. Saya yang seperti ini, Tuhan masih sayangin gitu. Itu membuat saya merasakan sukacita yang luar biasa. Dan waktu saya alami sukacita seperti itu, saya nggak pengen beralih, saya pengennya di posisi itu terus gitu loh. Sukacita kan semua orang pengen kan. Kalau saudara sedang mengalami sukacita, saya percaya saudara pasti pengen di posisi itu terus kan. Semua orang pengen hidupnya sukacita terus. Gak ada yang pengen duka cita. Jadi waktu kita mengalami sukacita, saya pengennya di situ terus, menikmati itu. Walaupun sambil nangis mewek gitu ya. Tapi sukacita berlimpah. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami sukacita karena apa? Karena mereka dijamah Tuhan. Mereka bertobat dari kesalahan. Ini dahsyat saudara. Inilah kuasa dari sukacita. Dan waktu bangsa Israel mengalami kuasa sukacita, apa yang terjadi? Mereka tadinya nggak pernah merayakan yang namanya Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun mereka rayakan itu terakhir pada zaman Yosua, pengganti dari Musa. Wah, sewaktu saya hitung-hitung ya, itu Yosua itu kurang lebih hidup sekitar 1400-1500 sebelum Masehi. Nehemia itu kurang lebih sekitar 400-500 sebelum Masehi. Ini kalau nggak salah ya, hitungan saya ya. Jadi kalau saya perkirakan itu, terakhir bangsa Israel merayakan Hari Raya Pondok Daun itu kurang lebih 800-900 tahun yang lalu. Waduh, ini udah lama, lamanya itu lama banget gitu kan. Lamanya luar biasa.
Tapi tiba-tiba karena mereka ngalamin kuasa sukacita, mereka rayakan kembali hari raya Pondok Daun. Jadi sukacita itu memberikan kuasa untuk berubah, saudara. Saya percaya kalau saudara ngalamin sukacita dalam Tuhan, hidup saudara pasti berubah. Saudara akan melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Saudara akan mengalami suatu hal yang mungkin saudara belum pernah kepikir sebelumnya. Itulah kuasa sukacita. Dan waktu mereka ngalamin sukacita, Nehemia bukan cuma membangun tembok Yerusalem, tapi Nehemia mengembalikan lagi fungsi dari bait suci. Imam-imam dikumpulkan, orang Lewi dikumpulkan, mereka mulai lagi mengadakan ibadah, ya kan? Mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, ya kan? Bait suci ini bicara tentang Tuhan pada waktu bangsa Israel hidup dalam perjanjian lama. Karena di situ ada tabut Allah, di situ ada Tuhan, ya kan? Jadi kuasa sukacita itu akan membawa kita mengalami apa? Mengalami supaya kita itu ingat Tuhan. Kita akan kembali ingat lagi ke Tuhan. Ya. Jadi saudara akan ingat kembali ke Tuhan. Sukacita dan Tuhan akan membuat kita ingat sama Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan mereka mulai kembali mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mengembalikan perpuluhan, buah sulung. Artinya mereka mulai kembali memberikan prioritas yang benar kepada Tuhan. Itulah kuasa sukacita. Bahkan yang luar biasa kalau saudara baca di Nehemia 12, bahwa waktu mereka mengalami sukacita itu, mereka mulai bertobat, ya. Apa yang terjadi? Di ayat 43 dikatakan pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai ujung bumi. Kesukaan Yerusalem terdengar sampai ujung bumi. Wis, ini luar biasa. Ini dahsyat, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, baca benar-benar. Ya, ini ayat luar biasa loh. Kenapa? Karena waktu saya renungkan, sukacita itu ternyata bisa memberikan efek, bisa memberikan dampak buat orang lain, bisa memberikan radiasi buat orang sekitar kita. Makanya nggak salah dikatakan bahwa buah roh adalah sukacita. Ya kan? Jadi buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Coba saudara senyum, semuanya senyum ya. Saya lihat nih di ini senyum, ya kan? Kalau kita senyum sama orang, ya kan? Biasanya orang lain tersenyum. Haleluya, ya kan? Kenapa? Itulah sukacita. Sukacita itu transfer. Saudara nggak perlu kasih uang sama orang lain. Saudara kasih senyum aja, itu jadi blessing buat mereka. Amin. Haleluya, ya kan? Salomo, saudara lihat dengan segala kebesarannya, dia punya hikmat yang luar biasa, sehingga lewat hikmatnya bangsa-bangsa datang ke Yerusalem. Lewat hikmatnya dia memberikan dampak yang dahsyat. Tapi Nehemia lewat sukacita, maka orang-orang boleh melihat bahwa di Yerusalem ada sukacita di dalam Tuhan. Makanya nggak salah, nama Nehemia itu artinya adalah sukacita dalam Tuhan. Jadi lewat Nehemia kita belajar, kitab Nehemia adalah kitab sukacita, saudara. Di tengah segala kondisi yang saudara alami, tekanan yang saudara alami, selama saudara punya kuasa sukacita dalam Tuhan, itulah kekuatan buat kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tapi saya mau share hari ini ya, yang penting buat setiap kita ya tentang firman Tuhan tadi. Karena dasar sukacita yang membuat kita bisa mengalami sukacita yang besar dalam Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, kita akan belajar bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan supaya kita bisa ngalamin kuasa sukacita surga itu. Nah, ini yang akan saya coba share secara cepat buat saudara, ya kan? Yang pertama kita lihat di Nehemia 8, ayat yang ke-6. Lalu Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri, ya. Semua orang bangkit berdiri. Ini artinya apa? Ya, ini yang kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan supaya kita mengalami kuasa sukacita itu. Semua orang bangkit berdiri waktu Esra membuka kitab itu. Ini artinya apa? Ini artinya menghormati firman, ya kan? Kita harus hidup menghormati firman, menghormati Alkitab. Ya kan? Nah, ini penting.
Bagaimana supaya kita bisa menghormati firman? Saudara bisa menghormati firman. Kalau menurut saudara, firman itu, Alkitab ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat saudara. Saudara akan bisa menghormati firman kalau saudara merasa Alkitab ini buat saudara ini mahalnya luar biasa. Ini sesuatu yang tidak ternilai, saudara. Ini mahal luar biasa. Mahalnya tidak ternilai. Ini kitab dari surga buat setiap kita. Haleluya. Ya. Jadi saudara harus mengerti bahwa kalau kita pengen menghormati firman, saudara harus melihat bahwa firman itu, Alkitab itu buat saudara itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Makanya Daud menulis di Mazmur 119 bahwa Taurat Tuhan itu emas, bahkan lebih dari emas tua. Wis. Buat Daud, pemazmur, firman itu ada sesuatu yang sangat mahal. Jadi kalau menurut saudara, firman itu mahal, saya percaya saudara pasti akan memperlakukan firman itu nggak sembarangan, ya kan? Jadi saudara pasti akan merasa bahwa firman itu penting buat saudara. Dulu waktu belum ada gadget, saya tuh kadang di kamar mandi ada Alkitab, ya. Di meja kantor saya ada Alkitab, di mobil kadang ada Alkitab, di tempat tidur ada Alkitab, di mana-mana ada Alkitab. Kenapa? Saya nggak mau kehilangan. Saya nggak mau kehilangan sesuatu yang berharga buat saya. Karena buat saya Alkitab itu mahal sekali. Jadi waktu saya tiba-tiba pengen baca Alkitab, ada, ya kan? Saya pengen baca Alkitab, ada. Tapi sekarang sih ada gadget, kemanapun gampang, ya kan? Nah, saudara melihat Alkitab itu seperti apa? Saudara akan bisa memperlakukan Alkitab dengan baik kalau saudara menganggap Alkitab itu sesuatu yang mahal buat saudara. Saudara bayangin nggak? Kalau tiba-tiba hari ini semua itu Alkitab ditarik oleh pemerintah, nggak boleh orang Kristen baca Alkitab. Apa yang akan terjadi dengan kekristenan saudara? Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab selama ini, itu kerugian yang besar. Dan saya percaya orang yang menghormati Alkitab, orang itu akan baca Alkitab itu, nggak sambil lewat, ya udahlah asal baca aja, ya sambil nyetir mobil baca Alkitab sebentar, udah gitu. Saudara pasti akan punya waktu khusus untuk membaca merenungkan firman, karena buat saudara itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting. Ya, saudara akan baca dengan pelan, ya, saudara akan baca kata demi kata. Supaya apa? Saudara dapatkan sesuatu yang berharga itu. Karena menurut saudara itu sesuatu yang sangat mahal. Saudara nggak mau kehilangan sedikit pun. Kalau kita misalkan makan di restoran yang mewah, yang mahal, ya kan? Saya percaya sampai suapan terakhir pun saudara nggak pengen lewatkan itu kan? Karena apa? Mahal, saudara. Karena berharga. Demikian juga dengan firman. Kalau buat saudara itu sesuatu yang mahal, saudara pasti pengen kalau perlu tambah terus, tambah nggak pernah puas. Kenapa? Itu sesuatu yang berharga. Orang kan senang ngumpulin sesuatu yang berharga kan? Nggak akan pernah puas sudah ngumpulin sesuatu yang berharga. Udah punya emas 1 kilo pun pengen 10 kilo kan? Kalau buat saudara firman itu sesuatu yang berharga, saudara nggak akan puas cuma baca 1 pasal. Saudara nggak akan puas cuma baca 5 pasal. Saudara nggak akan puas cuma baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 kali. Saudara akan terus baca. Kenapa? Buat saudara itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Haleluya. Yang kedua, bagaimana memperlakukan firman? Di ayat yang ke-7 dari Nehemia 8, ya kan? Di bagian terakhir dikatakan kemudian mereka berlutut bersujud sampai mukanya ke tanah. Itu artinya apa? Waktu Alkitab firman itu dibacakan, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka sujud sampai ke tanah. Artinya mereka menjadikan firman itu di atas mereka. Prioritas yang paling utama buat mereka adalah firman. Firman itu di atas segalanya. Nah, ini penting. Dalam hidup kita, saudara harus menjadikan firman itu yang paling utama. Karena kita tahu, firman itu adalah Tuhan sendiri. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang dipakai dahsyat pada zamannya. Dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam pelayanannya, puluhan orang yang mati dibangkitkan. Itu Smith Wigglesworth. Yang dia baca dalam hidupnya cuma apa? Alkitab. Dia baca Alkitab karena buat dia Alkitab itu segalanya buat dia. Dia nggak tertarik dengan bacaan yang lain selain Alkitab.
Saya nggak ngajarin saudara nggak boleh baca koran, bukan, gitu kan. Tapi dari sini ini saya pikir ini orang radikal banget. Makanya saya bisa tahu, bisa percaya dia dipakai Tuhan juga luar biasa, ya kan? Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, saudara pun harus radikal sama Tuhan. Nah, firman ini jadikan sesuatu yang paling utama. Kalau firman udah ngomong A, ya itu yang saudara harus lakukan. Kadang dalam hidup saya, waktu Tuhan ngomong, saya pengennya sih nggak seperti ini Tuhan. Waduh, kayaknya nggak enak Tuhan. Saya pengennya sih B. Tapi waktu Tuhan ngomong A, itu saya harus lakukan A. Walaupun buat saya nggak enak waktu saya putuskan A. Itulah cara memperlakukan firman. Kalau saudara memperlakukan firman seperti itu, bahwa firman di atas segalanya, di atas keinginan kita, kehendak kita, saya percaya saudara akan hidup mengalami kuasa, sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Jadi semua itu adalah dasarnya firman. Saudara mau bisnis, kalau firman nggak ngomong, jangan lakukan. Kalau saudara mau melakukan sesuatu pelayanan, firman nggak ngomong, jangan lakukan. Karena apa? Buat kita, firman itu di atas segalanya. Jadi semua yang kita lakukan harus ada dasar firman. Ini yang membuat kita hidup mengalami kuasa sukacita. Yang terakhir, di Nehemia 9 ayat yang ketiga, waktu mereka membaca bagian dari kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari, ya kan? Mereka berdiri untuk mendengar firman Tuhan dibacakan selama 1/4 hari. 1/4 hari itu kurang lebih 6 jam. Kalau satu hari 24 jam dibagi 4 itu 6 jam. Saudara pernah baca Alkitab satu hari 6 jam? Ini kita belajar sesuatu yang dalam tentang Nehemia. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu bekerja luar biasa di tengah kondisi yang tidak mudah pada waktu itu. Karena kita melihat ada hal-hal luar biasa juga yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Mereka memprioritaskan firman di atas segalanya. Bahkan mereka mau duduk berdiri mendengar firman selama 6 jam dalam satu hari. Angka 6 ini bicara tentang angka manusia. Ya, karena manusia diciptakan di hari yang ke-6. Tapi saya melihat angka 6 ini bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus, firman itu di Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Firman yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi di sini Tuhan ingatkan tentang bagaimana supaya saudara dan saya memperlakukan firman adalah saudara harus hidup menjadi manusia firman. Manusia firman itu apa? Yesus itu adalah Allah yang adalah roh. Waktu dia datang ke bumi menjadi manusia, dia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Artinya perasaan dia, pikiran dia, perkataan dia, semua firman. Jadi kalau saudara hidup sampai level ini, apa yang saudara pikirkan itu firman. Apa yang saudara renungkan itu firman. Apa yang saudara rasakan itu firman. Apa yang saudara katakan itu firman. Saya percaya itulah manusia firman. Dan kalau saudara mengalami seperti ini, saya percaya saudara akan mengalami kuasa sukacita di dalam Tuhan. Coba pikirkan sejenak. Waktu kita sedang mengalami pergumulan. Waktu saudara mungkin juga waktu diberkati. Bukan cuma lagi dalam kondisi berduka, tapi dalam kondisi sukacita. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apakah pikiran firman? Waktu saudara mengalami kondisi yang gak mudah, kondisi yang sulit, apa yang saudara katakan? Apakah itu firman yang keluar? Saya percaya, kalau hidup saudara adalah firman, apa yang dalam pikiran, perasaan, dan perkataan saudara, itu pasti firman. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita dalam Tuhan, itu bukan seperti apa sukacita yang dunia tawarkan. Apa yang Tuhan berikan gak sama. Ya, kalau dunia menawarkan sesuatu yang baik, kita bisa sukacita. Tapi kalau Tuhan, sukacita dalam Tuhan nggak ditentukan oleh keadaan. Makanya kalau saudara lihat bagaimana Rasul Paulus waktu di penjara,
dia tetap katakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Karena apa? Sukacita dalam Tuhan tidak dikuasai oleh kondisi. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat buat setiap kita, ya. Dan satu ayat rema yang kita akan baca hari ini ayat salah satu kesukaan saya, Yeremia 15 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Oke, saudara siap? 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Kata kegirangan di situ dalam terjemahan lain disebut kata sukacita. Jadi firman Tuhan yang akan membuat kita mengalami sukacita. Makanya back to Bible. Amin. Baca firman Tuhan sebanyak mungkin. Haleluya. God bless you. Silakan Pak Faisal. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan membacakan beberapa pengumuman-pengumuman yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa kita ada YouTube Aruna 1, Saudara. Dan ini linknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika mau melihat tayangan ulang, bisa lihat di YouTube-nya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Lalu pengumuman berikutnya, kita juga memiliki WA Center, baik Aruna maupun Paskal 23. Di WA Center ini, setiap hari kita mengirimkan renungan-renungan harian, Saudara. Dan juga pengumuman-pengumuman. Bagi Saudara, Bapak, Ibu yang mau dikirim renungan, bisa japri ke nomor yang ini, Saudara. Ya, bisa di-save juga di handphone Bapak, Ibu, Saudara. Puji Tuhan. Lalu mengenai HWO, Saudara. Rabu ini HWO akan dilayani oleh Bapak Pendeta Taufan Tanio, Saudara. Ya, jamnya jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, puji Tuhan. Lalu fellowship satu jiwa kita itu ada setiap hari Jumat, Saudara. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa mengajak jiwa-jiwa yang lain untuk boleh ikut bersama-sama bergabung di dalam Zoom dan juga dalam FB-nya secara live, Saudara. Ya. Jadi mari Saudara, kita ajak semakin banyak lagi jiwa-jiwa untuk boleh sama-sama semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Ya. Lalu pengumuman berikutnya bahwa di hari Minggu ibadah di Aruna itu masih dilakukan secara online, Saudara. Ya. Masih dilakukan secara online dan ada beberapa cabang yang sudah onsite, Saudara. Yaitu cabang Istana Regensi, Gede Bage, dan Piset. Ya. Jadi kayaknya saya dengar informasi itu bulan depan. Nanti mungkin Pak Rudi akan berikan keterangan tambahan untuk Aruna, Saudara. Ya. Dan pengumuman yang terakhir adalah setiap hari Selasa, Saudara, kita ada yang namanya KUL. Ya. Wah, kalau dengar KUL ini saya sangat antusias, Saudara. Kenapa? Karena di KUL ini saya merasa saya nggak sendiri, Saudara. Karena ada saudara seiman di kiri kanan depan belakang yang bisa senantiasa menguatkan saya, ya, menopang, mengingatkan dan memperhatikan saya, Saudara. Ya, terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti ini, Saudara. Komunitas rohani seperti KUL sangat kita butuhkan, Saudara. Ya, saya mau berikan satu kesaksian, Saudara, secara pribadi ya mengenai KUL ini. Dulu saya pertama kali melayani di KUL, Saudara, ya, di daerah Mekarwangi. Itu ada cukup banyak oma-oma atau tante-tante yang dilayani, Saudara. Itu sekitar 5-6 orang. Ya. Lalu pada satu saat saya nggak bisa KUL
karena saya sakit, saudara. Saya sakit, saya nggak bisa kul. Itu kulnya hari Selasa. Tiba-tiba pas Rabu jam setengah 10 gitu ya, jam 9.30, pintu saya diketok, saudara. Pintu saya diketok. Saya lihat dari balik jendela, saudara. Siapa yang ngetok pintu gitu? Saya kaget, saudara. Ternyata ada dua oma-oma atau ada dua tante-tante, saudara ya, anggota kul kami yang datang untuk menjenguk saya, saudara. Menjenguk saya kaget bercampur sukacita, saudara. Karena ternyata saya ini di samping memperhatikan orang, saya pun ternyata diperhatikan, saudara, oleh tante-tante, saudara. Ya. Dan akhirnya tante-tantenya itu, tante ini masuk ya berdua, dan dia bilang, nih Pak Faisal, saya kasih masakan, katanya, sop daging sama perkedel kentang, dan kami berharap Pak Faisal cepat sembuh ya, katanya. Wah, saya udah kaget, senang ya sukacita, saudara ya. Saya sukacita. Wah, saya bilang ternyata teman-teman di Kul itu sangat memperhatikan saya, saudara ya. Sangat memperhatikan, dan mereka juga mensupport saya supaya saya cepat sembuh, supaya Selasa berikutnya saya bisa Kul, saudara. Itu yang membuat saya Kul makin semangat, saudara. Makin bergairah dan sangat antusias. Jadi sampai detik ini, yang namanya hari Selasa, saya tunggu-tunggu, saudara. Bukannya Selasa tunggu-tunggu ada yang ngirim sop dan perkedel kentang, bukan, saudara, bukan. Tapi lebih daripada itu, saudara. Ya, di Kul itu saya merasa aman. Di Kul itu saya bebas belajar juga untuk melayani Tuhan. Ya, jadi saya diperhatikan oleh yang lain, saya didoakan, saya dikuatkan, saudara. Sehingga sampai detik ini, sampai malam ini, saya bisa menjadi pelayan Tuhan, pengurus Kul, itu karena saudara-saudara seiman, saudara, yang mendukung saya di Kul. Oleh karena itu, saya mendorong, menghimbau, mengajak Bapak, Ibu, Saudara di Fellowship Satu Jiwa ini untuk tertanam dalam Kul. Dan saudara akan menikmati bagaimana indahnya berkomunitas di dalam Kul. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Pak Faisal ya. Jadi ini namanya Kul Perkedel ya kan? Karena ada perkedelnya di situ ya kan? Haleluya. Itu pasti semua orang seneng ya kan? Ya perkedel itu vitaminnya lah ya, tapi utamanya kan bukan ya. Kita bisa bersekutu, bisa saling menguatkan di Kul ya, bertumbuh bersama, memenangkan jiwa ya kan. Ya, satu komunitas kita diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial untuk bisa saling berhubungan satu dengan yang lain, saling berinteraksi. Itulah perlunya kita ada dalam Kul ya. Jadi yang belum punya Kul atau belum ikut Kul ya, nanti bisa hubungin Pak Faisal yang paling ganteng di sini ya. Tapi lebih ganteng saya sedikit lah ya, puji Tuhan. Ya, ini udah masuk beberapa pokok doa yang nanti kita akan doakan. Ada dari Ciheni ya, kemarin pasca operasi kita akan doakan terus supaya Tuhan cepat pulihkan. Juga untuk Bu Fung yang kemarin 2 minggu lalu ya, kita sama-sama doakan untuk saudaranya Pak Urip yang belum percaya Tuhan, puji Tuhan, sekarang sudah mau terima Tuhan Yesus ya. Ya, kita bersukacita untuk itu ya, karena ya semuanya adalah untuk jiwa-jiwa ya kan. Jadi waktu kita mendengar ada orang yang diselamatkan, surga aja bersukacita, masa kita nggak bersukacita? Haleluya. Ya, kita lebih lagi bersukacita ya kan. Nah, jadi sebelum Pak Urip kemarin pulang ke rumah Tuhan ya kan, udah dipanggil pulang, dia udah terima Tuhan. Jadi ini sukacita setiap kita ya, puji Tuhan. Pak Jeffrey juga kita akan doakan supaya rumahnya rencana mau dijual bisa cepat laku. Pak Hartono juga untuk pemulihan ekonomi, untuk kesehatan ya, kita akan doakan nanti.
Dan saya mau sapa dulu, ada beberapa rekan di Facebook ya. Kita dada-dada dulu lah ya buat teman-teman di Facebook. Ada Pak Edi, Bu Susi, Bu Erlawati, ada Purak dan yang lain-lain. Shalom, selamat bergabung, Tuhan memberkati berlimpah. Nah, hari ini kalau sudah ada yang mau share silahkan, atau mau sampaikan sesuatu sebelum kita akan berdoa. Dapat saya malam ini Tuhan akan lepaskan pengurapan sukacita buat setiap kita. Amin. Biar sukacita kita berlimpah, karena sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan kita. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Sehingga mungkin hari-hari kita udah lama nggak ketawa ya, ketawa sukacita. Ya kan, karena begitu berat masalah, tekanan, kondisi yang kita alami. Tapi bila sukacita dari Tuhan itu mengalir malam ini. Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat. Bahwa kalau kita ngalamin sukacita dalam Tuhan itu bisa jadi obat loh saudara. Obat buat apapun yang saudara alami hari-hari ini. Maka sukacita itu, waduh, itu dampaknya dahsyat banget. Saudara jangan anggap enteng sukacita. Sukacita itu punya kuasa, apalagi sukacita di dalam Tuhan. Ya, tadi ada yang nyala ya kalau nggak salah mic-nya. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Silahkan, monggo. Lia? Ya aku. Halo Lia. Waduh. Ini koko sudah gede. Sini. Oh ya, waduh. Tapi ngomongnya jelek, ngomongnya dikit nih. Halo, aduh siapa Gitu. namanya lupa ya anaknya. Shalom. Hah? Airin Shalom. ya. Shalom. Shalom Airin ya, dulu masih bayi sekarang udah gede ya kan? Ya emang pasti tambah gede kan, masa kecil terus ya kan. Ya Airin ya, Tuhan berkati ya. Lia, Ya, salam buat semangat ya. Ii gitu. Ke Ii. Ya, God bless ya. Sia-sia gitu. Semangat terus ya, God bless ya. Iya, sangat sih. Ya, biar cepet semuanya beres COVID ini. Ya, memang tadi Pak Faisal sampaikan juga untuk Aruna, kita punya planning November ya. Doakan aja semuanya biar semua terbaik ya. COVID nggak naik lagi ya. Jadi kita bisa segera beribadah secara onsite. Ya, Oke. semuanya belajar rendah hati kok di sini. Ih, Iyalah, semua saling belajar ya. nggak lihat manusia. Terus lihat siapa ya? Lihat Tuhan ya. Yesus, Yesus itu benar. Ih, tidak melihat manusia. Hati. Oke ya. Thank you Lia. God bless ya. Ya, yuk. Tuhan selalu baik. Bisa diem. Oh ya, untuk cool ini saya tambahkan tempat cool. Tadi saudara mungkin alamatnya nanti kita lihat di WA dari Aruna 1 atau Pascal 23, alamat-alamat coolnya ya kalau perlu ya. Ada satu lagu yang saya pengen kita sama-sama, ini lagu yang mungkin saudara sering dengar tapi belum tentu hafal. Jadi saya minta teksnya mungkin bisa ditampilkan teksnya. Ya Ibu Heni mau sampaikan sesuatu? Ya, sama Pak Rudi. Ya, gimana? Aku masih sakit ini kakinya. Ya, sabar. Itu kan baru dioperasi. Biasanya harus sabar, ya. Siapa? Sabar, jaga makan dulu, jangan banyak gerak, ya. Bilangnya disuruh banyak jalan. Oh gitu, banyak jalan. Ya udah, banyak gerak berarti ya. Tapi Itu kan rumahnya loteng ya, jangan naik turun, bahaya, ya. Jalan aja di lantai bawah, jalan-jalan, ya. Ya, Tapi pelan-pelan, ya. Terus semangat ya, minum obatnya, ya, biar cepat sembuh, ya. Amin, Bu Eni. Semangat terus, ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, ditampilkan Devi mungkin. Devi ada, Devi? Ya, banyak kok. Tadi lagu Desi udah kasih tahu. Ku perlu Engkau Yesus, au jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh
perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Semua kita fokus sama Tuhan malam ini. Apapun keadaan setiap kita malam ini, biar kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber pengharapan setiap kita. Karena Dia hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Jadikan Yesus yang paling utama buat hidup kita. Jadikan firman-Nya itu adalah sesuatu yang utama buat hidup kita, karena firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu pasti jadi, saudara. Kalaupun saudara sedang mengalami tekanan hari-hari ini, biarlah kita terus percaya kepada kuasa firman Tuhan. Karena waktu kita percaya kepada firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi sukacita dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Syaralamaya sande. Yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Yes Lord. Meski tak ada alasan ku berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, amin, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya. Kora bala 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 bala. Kora bala 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 bala. Amin. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Akan firman-Mu Tuhan, nyanyikan dengan segenap hatimu. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Pegang dengan iman. Selama
selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizatmu tetap ada. Pegang teguh janjimu Tuhan, yes Lord. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizatmu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sembah Dia, sya-na-na-na-na. Haleluya. Ya Sande, Urialama Yesus. Curahkan sukacitamu mengalir malam ini Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Mengalir sukacita yang baru, anggur yang baru. Kirala bala maya si kirala bala banandara la bara 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 bara. Yesus Yesus kirala bara bara la bara la bara la bara la bara la bara 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 bara. Sikirala bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara 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 bara. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir sukacita, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa sukacita mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, karabase, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Biar musik mengalun, saudara menyembah Tuhan. Kuriala barala barala bayasi kirala barala 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 bayasi. Kuriala barala 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 bayasi karala da 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 da. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan perlindungan buat kita. Kuriala terima sukacita malam ini. Kuriala barala bayana dalanda de arena de bayasi kirala bara bara bara. Kekuatan yang baru. Kirala barala 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 barala. Si kirala barala 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 baya si kirala barala 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 barala. Yang sakit disembuhkan malam ini Tuhan. Kirala barala 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 barala. Yes Jesus Jesus Jesus.
Kirala barala 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 barala. Kirala barala 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 barala. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami bersatu hati berdoa untuk Jenny saat ini Tuhan. Jenny bisa pegang bagian yang sakit dengan tangan saat ini. Jamah Jenny, pulihkan bagian yang sakit saat ini. Habis operasi semuanya, tulang-tulang semuanya Tuhan sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan seperti sedia kala Tuhan, tanpa kurang apapun. Tuhan bekerja dengan nyata saat ini. Biarlah pemulihan cepat berlangsung Tuhan. Bahkan hari ini kami percaya mujizat itu terjadi dalam nama Yesus. Juga bersyukur untuk Bibi Fung Tuhan, untuk pergumulan doanya semuanya, sehingga Pak Urip bisa boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan, sama seperti malaikat surga bersuka cita karena ada satu orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Jeffrey saat ini, biar Tuhan juga memberkati dalam kehidupan ekonominya. Untuk rencana menjual rumahnya, kami percaya Tuhan sudah atur yang terbaik, pembeli yang terbaik, harga yang terbaik, waktu yang terbaik Tuhan yang nyatakan buat kehidupan hamba-Mu. Tuhan juga berikan terus kesatuan hati untuk keluarga Pak Jeffrey. Tuhan memberkati juga untuk Pak Hartono dalam pergumulannya secara ekonomi Tuhan, untuk kesehatannya juga. Kami bersatu hati, kami angkat tangan, kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Biar Tuhan pulihkan Tuhan ekonomi dari Pak Hartono, juga kesehatannya Tuhan, jamah sembuhkan apapun sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga untuk Pak Hakim saat ini Tuhan. Pak Hakim juga bisa taruh tangannya di atas bagian yang sakit di lehernya. Kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus, jamah Pak Hakim Tuhan, jamah sembuhkan Tuhan sempurna saat ini. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada mustahil bagimu. Semua sakit penyakit saat ini kami katakan lenyap dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi untuk Pak Hakim Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga, pekerjaannya, berkati berlimpah-limpah. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini Tuhan, yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook Tuhan. Apapun kebutuhan anak-anak-Mu, apapun pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan yang bela, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang melimpahi dengan sukacita yang berlimpah-limpah dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Kami memberkati Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Diberkatilah pemerintahan negeri ini, keamanan ekonomi negeri ini. Apapun Tuhan yang terjadi atas bangsa ini semua dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Memberkati juga setiap pemimpin rohani kami. Memberkati juga untuk Cilelen dan keluarga besar. Memberkati semua pemimpin-pemimpin di gereja ini Tuhan. Di semua gereja-gereja yang ada di bangsa ini, bila gereja boleh bersatu menjadi terang buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami bersyukur buat malam ini, dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah, jaga kesehatan terus ya, tetap semangat. Tuhan berkati Pak James, Pak Bu Heni, Pak Yusuf, Bu Heni, Bu Frida, Kak Lukman, ya Lia semuanya, Pak Arjanto, Bu Yustini, Bu Rina, Tante Lili semuanya, Pak Gunawan, Smirna, Julia, Heru, Bu Liwa, Pak Hakim, Jiwa, semua Tuhan berkati. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, bisa kesukaan. Civivi, Tuhan berkati Bu Wiwi, Yandri, Pak Habib, Roy, Bu Lili, Tuhan berkati. Tante Lelen, Tuhan berkati. Ellen, Bu Yustini, Bu Yustiana, God bless you semuanya. Kesukaan yang dari Tuhan.
tetap semangat ya. Karya dari Tuhan itulah kekuatan. Haleluya. God bless semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Pak Rudi, terima Tuhan. Berkati. Terima kasih semuanya, Pak Rudi. Terima Terima kasih kasih Kak Rudi, doanya. Tuhan berkati Ya, semua. Rina.